Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Tisha Dan saya Nada Basdian. Kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Minyak dan Negara Rente. Serta ketertinggalan ekonomi. Negara rente adalah negara yang lebih dari 40% penghasilannya dari alat seperti minyak dan gas daripada pajak. Karena pemerintah tidak bergantung pada pajak, rakyat kehilangan alasan untuk meminta pertanggungjawaban penguasa. Hal ini menciptakan hubungan patron-klien, di mana penguasa mengalokasikan kekayaan untuk mengontrol masyarakat, sehingga menghambat demokrasi dan partai politik independen. Pendapatan yang mudah dikontrol oleh elit memungkinkan rezim otoriter untuk membiayai alat keamanan, propaganda, dan menekankan oposisi. Mayoritas negara rente di dunia adalah negara muslim. 20 dari 28 negara, fenomena ini membantu menjelaskan tingginya tingkat pemerintah otoriter di negara-negara tersebut. Rezim politik di suatu wilayah cenderung mempengaruhi. Contohnya seperti negara miskin minyak di kawasan MENA, Timur Tengah, dan Afrika Utara, cenderung terpengaruh oleh tetangga mereka yang kaya minyak dan otoriter. Meskipun kekayaan minyak besar, ketergantungan ekonomi yang tinggi pada rente, seperti di Brunei yang mencapai 92%, penerimaan pemerintah membuat negara lebih rentan terhadap otoritarisme dibandingkan negara dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi seperti Norwegia. Pengaruh minyak terdapat rezim politik tidaklah mutlak, melainkan relatif terhadap ukuran ekonomi suatu negara. Ekonomi yang lebih besar dan beragam cenderung didominasi oleh rente minyak. Banyak orang berpikir semakin kaya suatu negara, maka otomatis negara tersebut akan menjadi lebih demokratis. Negara dengan pendapatan tinggi biasanya memiliki sistem politik yang lebih terbuka. Karena ekonomi yang berkembang, masyarakatnya pun juga aktif, terdidik, dan punya pengaruh. Tetapi kenyataannya hal ini tidak selalu berlaku, khususnya di beberapa negara muslim. Contohnya, ada negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi negara tersebut tetap tidak demokratis. Salah satu penjelasannya ada pada sumber kekayaan negara tersebut. Banyak dari negara ini mendapatkan pendapatan besar dari minyak. Artinya, negara bisa kaya tanpa harus membangun ekonomi yang kompleks. Negara tidak perlu membangun industri, mendorong inovasi besar, dan tidak perlu bergantung pada tenaga kerja masyarakat. Berbeda dengan negara ekonominya berkembang dari industri, bisnis, dan tenaga kerja terampil. Di sana masyarakat memiliki peran penting dalam ekonomi sehingga pemerintah pun harus lebih responsif. Jadi yang menentukan bukan seberapa kaya negara tersebut, tetapi bagaimana negara tersebut menjadi kaya. Kalau kekayaan datang dari ekonomi yang produktif dan kompleks, maka peluang untuk menjadi negara yang demokratis semakin besar. Tetapi kalau kekayaan hanya bergantung pada sumber daya alam seperti minyak, maka negara tersebut akan tetap otoriter meskipun secara ekonomi terlihat maju.